Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan menceritakan apa aja yang terjadi di manga One Piece chapter 1139 yang baru rilis dengan judul Pelahap Gunung. Sedikit flashback, di chapter sebelumnya, yaitu chapter 1138 dengan judul Harley atau teks suci, ditutup dengan Franky yang terpanah melihat mural yang terukir di dalam pohon Adam. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Sebelum memasuki cerita, kita diberikan lanjutan dari cover manga volume 25 dengan judul Mereka Menangkap Dua Pemberontak. Di sini kita ditunjukkan Wushu yang telah memegang katana milik Yamato dan terlihat telah menangkap dua pemberontak dari timnya. Nampak siluet dua orang tergeletak dikarenakan ulah Wushu. Dan kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Yamato setelah ini. Memasuki panel pertama, terlihat Luffy dan lain-lain masih berada di Kastil Aurus untuk mencari kunci rantai Loki. Mereka yang sudah sangat lama mencari di dalam istana pun masih belum bisa menemukan kunci tersebut. Salah satu raksasa, yaitu Road, berkata kemungkinan yang tahu letak kunci itu hanyalah Jarul dan tetua yang lain. Namun sayangnya, kondisi mereka yang saat ini tidak memungkinkan untuk bertanya langsung kepada Jarul ataupun tetua yang lain, dikarenakan ulah mereka yang telah membuat Loki lolos sebelumnya. Nami di sini memanggil Zoro dan yang lain dikarenakan ia melihat sesuatu. Nami melihat sebuah karpet merah dan mereka berpikir apakah karpet merah ini merupakan sisa peninggalan kerajaan. Dan apakah mungkin kalau ini adalah jalan menuju ke ruang tahta atau singgasana. Dan saat mereka mengikuti arah karpet merah tersebut, mereka melihat bangunan tersebut sudah sangat hancur dan berantakan. Terlihat tanda bekas pertempuran di mana-mana, atap-atap pun telah hancur. Lalu, Luffy di sini melihat sesuatu tanda yang aneh terletak di lantai. Dan saat mereka dekati, di sini Nami mengatakan kalau lingkaran sihir di depan mereka saat ini sangat mirip sekali dengan lingkaran sihir yang pernah Nami lihat dalam buku. Road menjelaskan bahwa ini adalah ritual dari suatu negeri untuk memanggil iblis. Luffy dan yang lainnya pun sangat terkejut mendengarnya. Di panel kecil, terlihat Luffy yang berkata, ia sepertinya pernah melihat lingkaran yang sama seperti itu. Namun, saat Luffy sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba terdapat suara yang memanggil namanya. Road mengira bahwa itu adalah iblis atau mungkin arwah gentayangan. Namun, Nami memarahinya karena itu tidak mungkin. Dan terlihat, seseorang menggunakan mantel bergaris yang muncul sembari mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Luffy. Di sisi lain, Road yang sangat ketakutan mengira itu adalah suara dari arwah gentayangan ataupun iblis yang benar-benar telah dipanggil. Road mengajak yang lain kabur dari tempat tersebut. Tetapi Luffy mengatakan pada Road bahwa ia tidak perlu khawatir dan tidak perlu kabur. Tidak lama dari itu, sebuah kapak tiba-tiba terlempar dan hampir mengenai Road. Road yang terkejut pun tidak sengaja melepaskan Nami yang sedang berada di tangannya. Namun, untung saja Zoro dengan cepat berhasil menyelamatkan Nami, sedangkan Luffy berkata bahwa terlihat ada seseorang yang berada di kursi tahta. Dan terlihat di salah satu panel kecil, Road yang meminta maaf pada Nami, namun di sini Nami berkata ia akan menghajar Road. Dan akhirnya, orang misterius tersebut pun ditunjukkan wajah aslinya. Ia adalah Yasan, salah satu penduduk Elbaf dan seorang manusia sekaligus mantan bajak laut. Road yang melihat Yasan menanyakan mengapa ia di sini. Yasan mengatakan bahwa ia merasakan haki aneh dari dalam kastil. Namun saat ia mengeceknya, haki tersebut pun menghilang dan ia malah menemukan Luffy. Yasan melanjutkan berkata bahwa ia telah mendengar banyak rumor mengenai Luffy si topi jerami. Yasan pun mengetahui kalau Luffy dan kawan-kawan telah mengalahkan Kaido. Dan hal itu membuat Yasan bernostalgia merindukan Wano Kuni. Road di sini memperkenalkan Yasan
dengan mengingatkan Luffy dan kawan-kawan tentang seorang guru di sekolah bernama Ripley dan anak kecil bernama Colon. Dan Yasan adalah suami dari Ripley. Luffy di sini asal ceplos dengan menyebutkan, "Oh, jadi ia adalah ayah dari bocah besar itu." Mendengar itu pun membuat Yasan tertawa dan lanjut berkata bahwa Colon mewarisi darah raksasa meskipun masih kecil. Ia terlalu besar untuk kugendong. Diketahui bahwa usia Colon saat ini menginjak 20 tahun dan Ripley 80 tahun. Yasan melanjutkan bahwa menikahi raksasa tidaklah sepadan, karena pada akhirnya ialah yang justru cepat menua dikarenakan perbedaan usia ras manusia dan raksasa. Yasan melanjutkan yappingnya dengan mengatakan bahwa cinta adalah kebebasan. Secara historis, sudah banyak sekali ras berdarah campuran di dunia ini. Yasan menyebutkan beberapa contoh ras dengan darah campuran, seperti Buccaneer, Wotan, suku kaki panjang, dan leher panjang, serta lain-lain. Zoro di sini mengatakan bahwa Yasan terlihat tahu banyak hal. Zoro menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Yasan menjawab bahwa ia adalah pejuang cinta. Terlihat Luffy yang mengatakan bahwa sepertinya Sanji akan mirip dengannya jika ia sudah tua nanti. Setelah itu, Luffy tiba-tiba bertanya pada Yasan apakah ia mengetahui di mana kunci rantai Loki berada. Road memarahi Luffy yang asal menanyakan kepada orang random. Dan Luffy, kocaknya di sini mengatakan bahwa tolong lupakan soal yang barusan. Namun di sini, Yasan malah semakin bersemangat saat melihat orang lain menyebabkan suatu masalah. Yasan bertanya pada Luffy, apakah ia mengerti orang seperti apakah Loki itu? Dan bagaimana jika Loki saat bebas langsung menyebabkan masalah? Luffy dengan cepat dan tegas menjawab bahwa Luffy akan mengajarnya dan mengurungnya lagi. Yasan kembali yapping dengan mengatakan bahwa di masa lalu, seseorang yang dijuluki Shanks, si rambut merah lah yang menangkap Loki. Dan sampai saat ini, belum pernah lagi ada orang yang mampu menghentikan Loki. Namun, saat Yasan akan melanjutkan cerita, Kapten Kocak ini malah mengatakan kakek itu terlalu banyak bicara. Dan ia mengajak Zoro serta yang lain untuk pergi melanjutkan pencarian. Dan terlihat, Zoro yang ikut dengan Luffy, sedangkan Nami di sini memarahi mereka karena saat ini kita harus mendengarkan apa yang Yasan katakan. Road meminta maaf pada Yasan karena tingkah laku kru Luffy yang unik-unik. Namun, Yasan di sini mengingat kembali kenangannya dulu saat ia mengalami hal yang sama seperti ini, di mana ia sedang memberitahukan pada seseorang bahwa itu adalah hal bahaya. Namun, orang tersebut malah tidak peduli sama sekali, dan ternyata memori tersebut adalah memori yang ia dapat saat ia bertengkar dengan Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Dan sesuai dengan yang teman-teman tebak, Yasan sudah dipastikan adalah mantan kru dari Bajak Laut Roger yang melegenda. Lalu, Yasan menyuruh Road untuk mendorong kursi tahta tersebut. Namun, kita dibawa berpindah di mana terdapat Usopp, Jinbe, dan lain-lain yang sedang diceritakan sesuatu hal oleh penduduk di sana mengenai salah satu kru Raja Bajak Laut yang dimana orang ini merupakan orang yang sangat kuat, bahkan setara dengan Rayleigh. Diceritakan bahwa dulu saat Kapten Roger sakit, orang ini pergi ke rumah sakit yang terletak di suatu gunung yang dalam menemani Roger. Namun sayangnya, rumah sakit itu malah dikepung oleh bajak laut musuh yang jumlahnya sangatlah banyak. Akan tetapi, orang ini mengkonfrontasi mereka sendirian hanya dengan 2 kapak saja. Dia membantai ratusan bajak laut musuh yang mengepungnya dan kaptennya. Tidak sampai situ saja, bahkan pertarungan tersebut sampai meratakan gunung. Konon katanya, bahkan tidak ada satupun pohon yang tersisa. Karena legenda inilah, ia dikenal sebagai pelahap gunung. Pria ini dijuluki sebagai tangan kiri Raja Bajak Laut yang berdiri berdampingan dengan sang wakil kapten, Silver Rayleigh. Dan di salah satu panel yang sangat padat, Road diminta oleh Yasan untuk mendorong singgasana raja. Dan ternyata terdapat sebuah jalan rahasia menuju ke ruang bawah tanah,
tempat harta karun kerajaan disimpan. Dan saat mereka memasuki ruangan tersebut, ruangan kotak harta karun tersebut telah kosong. Yasan mengatakan bahwa memang betul, dulu tempat ini adalah tempat untuk menyimpan harta karun. Namun dikarenakan kastilnya telah kosong, tentu banyak pencuri yang datang untuk mengambilnya. Terlihat Nami yang kesal dengan hal tersebut dikarenakan Nami telah berharap untuk mendapatkan harta karun di kastil tersebut. Tetapi meskipun harta karun kerajaan telah kosong, Yasan menunjukkan letak kunci rantai untuk Loki terlihat masih berada di tempat tersebut. Dikarenakan bahkan pencuri pun tidak ingin untuk mengambil kunci itu karena mereka tahu konsekuensi yang akan mereka terima. Lalu, di panel kecil, kita berpindah menunjukkan Usopp dan lain-lain yang mendengar cerita itu langsung terkejut dikarenakan sosok tangan kiri bajak laut Roger telah tinggal di Elbaf selama 20 tahun. Sosok legendaris yang setara dengan Roger dan Rayleigh, sang tangan kiri Raja Bajak Laut, Chopper Gaban. Di panel terakhir, kita ditunjukkan Yasan yang pasti teman-teman juga udah di sini bisa nebak bahwa orang ini adalah tangan kiri Raja Bajak Laut, yaitu Chopper Gaban. Gaban di sini menantang Luffy dan kawan-kawan untuk mencoba mengambil kunci rantai Loki dari dirinya. Namun sayangnya, momen luar biasa ini harus berakhir di sini. Kita harus bersabar untuk menunggu chapter selanjutnya rilis 2 minggu lagi, dikarenakan minggu depan One Piece akan libur. Dan akhirnya, kita diperlihatkan juga mantan anggota kru Roger selain Crocus dan juga Rayleigh. Salah satu orang terkuat dalam kru bajak laut Roger, yakni Chopper Gaban. Gue yakin kedepannya pasti Gaban bakal ikut andil dalam alur cerita One Piece. Entah ia akan mengajari Luffy mengenai sesuatu hal yang baru, atau mungkin ia akan menceritakan sesuatu hal penting mengenai masa lalunya dan lain-lain. Dan yang paling wajib dinanti, sudah jelas Luffy akan melawan Gaban di chapter selanjutnya. Kalau menurut kalian, siapa yang bakal menang antara Gaban melawan Luffy? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua untuk membahas manga atau anime lain, silahkan, boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini agar gua lebih semangat untuk upload konten ke depannya. See you on the next video. Chillin'.